Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar M. Salim, kelas 02 jurusan Administrasi Pendidikan. Mata kuliah Literasi Teknologi Dasar. Di sini saya akan membacakan materi saya sebagai berikut. ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. Baik, materi pertama yaitu peran ICT dalam sistem informasi manajemen berbasis sekolah. SIM, Sistem Informasi Manajemen, merupakan sistem yang secara terpadu mengkaitkan manusia dengan mesin peralatan untuk menyajikan informasi guna mendukung pimpinan organisasi dalam mengambil keputusan. 1. Unsur-unsur sistem informasi manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama A. Data dan informasi. Yang kedua B. Pendekatan sistem. Yang ketiga C. Proses pengelolaan data. Yang keempat peralatan atau komputer atau internet. Ciri-ciri utama SIM Sistem Informasi Manajemen antara lain sebagai berikut. A. Berorientasi pada manajemen organisasi, perencanaan dan operasionalisis isinya berdasarkan arahan manajemen. B. Program SIM terpadu dengan program lain. Yang C. Menggunakan jaringan dan alur data yang standar. D. SIM mencakup perencanaan seluruh dari organisasi. Yang ketiga yaitu prinsip yang mendasari SIM adalah A. Relevansi. B. Fleksibilitas. C. Efisiensi. D. Kontinuitas. E. Keterpaduan. C. Efektivitas. F. Komprehensif. Berikutnya 4 yaitu perencanaan SIM di sekolah. Seperti pada umumnya, SIM terdiri atas unsur input, proses, dan output. Apabila unsur-unsur tersebut diterapkan pada sekolah, maka akan terlihat sebagai berikut. Proses dapat dilakukan dengan manual dan bantuan komputer. Proses manual dengan cara konvensional, sedangkan proses dengan bantuan komputer mempersyaratkan kondisi tertentu, yakni A. Adanya struktur organisasi dan prosedur yang pasti. B. Tersedia data. C. Tersedia peralatan yang memadai. D. Adanya pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Baik, yang berikutnya 5 yang terlibat dalam mengenai SIM antara lain. Pertama A. Sistem analisis atau desainer, yaitu orang yang mengalami analisis masalah dalam institusi. B. Teknis, yaitu orang yang merawat perangkat keras dan jaringan komputer. C. Operator, yaitu orang yang bertugas memasukkan dan merawatkan berkas atau file. D. Peran ICT dalam SIM sangatlah vital. Tanpa ICT tidak akan dapat berjalan sesuai harapan. Berikutnya B. ICT sebagai alat bantu manajemen pembelajaran. ICT sebagai alat bantu manajemen pembelajaran memfasilitasi setiap peserta didik untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan ICT. Pendidik juga akan dapat memfasilitasi peserta didik dengan efektif pula. ICT sebagai alat bantu manajemen menjadi lebih penting karena hal-hal sebagai berikut. 1. Tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti tiap harinya. 2. Transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. 3. Kualitas layanan pada pengekan administrasi ditingkat secara bertahap. Orang merupakan sumber daya yang bernilai. Berikutnya yaitu C. ICT sebagai alat bantu dan fasilitasi pendidikan. Penyampaian pengetahuan seharusnya mempertimbangkan konteks dunia nyatanya, memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Yang kedua, peserta didik diharapkan melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih bebas dan mandiri. Yang ketiga itu akuisisi. Pengetahuan berasal dari interaksi antar peserta didik dan pendidik. Yang keempat yaitu rasio antar pendidik dan peserta didik tidak dibatasi tergantung pada proses dan pemberian fasilitasi. Berikutnya D. ICT sebagai sistem pendukung keputusan.
Dalam mengambil sebuah keputusan, setiap individu memiliki alasan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan informasi data yang akurat berdasarkan fakta yang ada dalam mengambil sebuah keputusan. Berikutnya, ICT sebagai aspek proses pendidikan. ICT sebagai infrastruktur pembelajaran. Infrastruktur pembelajaran di sini maksudnya adalah tersendirinya bahan belajar dalam format digital. Jaringan adalah sekolah, sehingga belajar biasa dijangkau di mana saja dan kapan saja. TIC atau ICT sebagai sumber bahan belajar. Hal ini mengenai buku dan bahan belajar yang mempengaruhi secara kontinu dengan menggunakan teknologi, karena tanpa teknologi pembelajaran yang up to date membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, selanjutnya yaitu 3.1 pengertian ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapainya tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola sebagai komponen sekolah untuk mencapaikan tujuan sekolah yang dirumuskan. Kepala sekolah menunjukkan fungsinya sebagai dua peran besar, yaitu peran sebagai manajer dan peran sebagai pemimpin. Manajemen sekolah merupakan tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Manajemen sekolah berarti memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapainya tujuan sekolah. Manajemen sekolah memiliki dua aspek, yaitu aspek manajemen eksternal dan manajemen internal. Selanjutnya, fungsi ICT alat bantu manajemen sekolah. Fungsi manajemen sekolah adalah mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana sekolah dan rencana anggaran sekolah, dikelola berdasarkan rencana sekolah dan rencana anggaran. Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi mengelola sekolah. Selanjutnya, ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. ICT dalam sistem informasi manajemen berbasis sekolah. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang secara terpadu mengkaitkan manusia dengan mesin peralatan untuk menyajikan informasi guna mendukung pemimpin organisasi dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini di sekolah. 1. Unsur-unsur sistem informasi manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, A. Data dan informasi. B. Pendekatan sistem. C. Proses pengelolaan data. D. Peralatan atau komputer atau internet. Berikutnya, dampak ICT dalam sekolah. Seiring berkembangnya zaman, ICT semakin digunakan di dunia pembelajaran. Hal itu biasa terjadi karena ICT dirasa membawa keuntungan bagi pengajar maupun pelajar. Keuntungan atau dampak positif dari pembelajaran yang menggunakan ICT atau TIC tersebut antara lain adalah: pelajar jadi lebih mudah dalam belajar karena kebanyakan pelajar lebih suka praktik dibandingkan teori. Pengajaran jadi lebih mudah, mengajar jadi lebih mudah menyampaikan materi dengan membuat presentasi. Semoga materi yang saya bawakan yaitu bermanfaat dan memanfaatkan kalian semua. Saya dari Universitas Negeri Makassar menyampaikan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.